Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya Kak Gibran sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Pernah nggak sih kalian waktu main sama teman, terus ngeliat teman kalian itu punya HP yang sama persis, mereknya bahkan sampai warnanya dengan yang milik kalian? Atau waktu kalian ngumpul, warna baju kalian tuh warnanya sama, cuman modelnya aja yang beda. Nah, kalau dalam bidang geometri matematika, hal-hal tersebut yang hampir sama persis atau bahkan persis ada kaitannya dengan kesebangunan dan kekongruenan. Yuk, langsung kita bahas saja. Yang pertama, ada kekongruenan. Merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini biasa dilambangkan dengan pemakaian simbol seperti berikut. Dalam kasus tadi, mungkin HP temannya yang sama persis itu bisa disebut kongruen ya. Kalau misalnya dalam geometrinya nih, contoh dalam bangunannya bisa kita lihat seperti gambar di samping, di mana ada trapesium KLMN dan juga trapesium PQRS. Nah, KL itu panjangnya sama dengan PQ, pun KN itu sama panjangnya dengan PS, NM sama dengan SR, dan ML sama dengan RQ. Kemudian sudut-sudutnya, NKL itu sama dengan sudut SPQ, dan seterusnya. Nah ini, dengan bentuk yang sama dan sudut yang sama, maka kedua bidang tersebut disebut kongruen. Yang kedua, kesebangunan. Merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Dan juga panjang sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun datar yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sebanding. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi seperti berikut. Ya, ketika kita lihat kasus warna baju tadi yang mungkin saat membandingkan warnanya itu sama ya, warna yang aku pakai dengan warna yang teman-teman mungkin sama. Tapi ketika dilihat secara keseluruhan, yaitu modelnya, itu agak berbeda. Nah, contoh kesebangunan bisa kita lihat dari gambar berikut, di mana ada segitiga ABC yang itu akan kongruen dengan segitiga EDC. Karena sudut-sudutnya itu memiliki sudut yang sama besar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa soal. Segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD dengan AD-nya itu 3 dan BC-nya itu 5 gitu. Nah, di sisi ACBD ini ada titik E. Jika luas AEB berarti ini itu 12. Berapakah jarak E dari AB? Nah, E dari AB. Nah, kita mau nyari nilai ini ya, teman-teman. EAB sebenarnya. Nah, putuskan pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk mencari nilai ini itu luasnya 12 ya. 12. Dan kita pun dapatkan bahwa luas 12 ini tuh berarti setengah kali AB kali nilai ini ya, nilai tingginya EAB atau kita sebut EF deh. Ini yang akan kita cari. EF itu sama dengan 12. Berarti EF itu sama dengan 12 kali 2 dibagi AB. Nah ini. Berarti kita akan mencari nilai AB. Nah untuk mencari nilai AB, itu tuh kita perlu mencarinya dari segitiga ini nih. Kita bisa dari segitiga ini dengan Pitagorasnya ataupun dari segitiga ini. Nah untuk yang pertama, yaitu diberikan nilai AC kan, AC. Nah berarti kita bisa nemu dong nilai AB-nya berapa, di mana AB itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Nah ini bisa kita temukan kan. Berarti ini untuk pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab.
Lalu selanjutnya, untuk mencari nilai AB juga bisa dari segitiga satunya lagi. Nah, di mana diberikan BD-nya itu 12. Berarti ini BD kuadrat min AD kuadrat kan. AD kuadratnya kita udah ketahui nih di sini ada 3. Berarti ini udah kita temuin nilainya ya. Berarti 12 kuadrat min 3 kuadrat. Kalau yang atas ini ya tadi tuh nilainya 12 kuadrat 5 kuadrat. AC itu kan 14 ya. 14 kuadrat min BC-nya itu adalah 5 kuadrat. Nah, dari satu pernyataan ataupun dari pernyataan satu ataupun pernyataan dua, kita udah bisa menjawab nih nilai EF. Sehingga jawabannya itu satu mencukupi dan juga dua itu mencukupi. Jawaban D. Selanjutnya, pada bangun AE, pada bangun di bawah, AE itu berpotongan dengan BD. Ini ya, di titik C. Berapakah X min Y? Nah, X min Y. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita akan diminta mencari nilai X dan Y-nya. Nah, dengan kita sederhanakan dulu, berarti ini tuh menjadi Y kan, saling bertolak belakang. Dan nilai ini tuh menjadi apa teman-teman? Nah, ini tuh menjadi 180 min X plus Y. Sebenarnya nggak guna juga sih. Cuman di sini ya itu udah karena pengetahuan saja mungkin. Ya. Yang pertama AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, dari sini kita ketahui bahwa segitiga ini itu akan menjadi sebuah segitiga sama sisi kan. AB sama dengan BC sama dengan AC. Dengan kata lain kita nemu nih nilainya itu pasti 60 derajat kan. Ini pun 60 derajat. Alhasil kita bisa menjawab nilai ini. Gitu. Selanjutnya DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, ini nilai X-nya itu kita tidak dapat cari hubungannya ke dalam segitiga ini, teman-teman. Ya, karena apa? Karena dalam segitiga itu tidak tentu berpelurus kan. Sehingga jawaban yang memenuhi untuk soal ini adalah ya pernyataan satu saja yang cukup menjawab soal ini. Dan pernyataan 2 itu tidak cukup. Berarti ini betul, ini nggak bisa ya. Jawabannya memenuhi A. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang sebangunan bagian 1. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.